Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan izin Allah juga kami dapat membacakan kajian kami untuk diri kami sendiri dan juga bagi saudara yang berkenan di hatinya untuk mengikuti kajian ini. Kami mulai dari Al-Quran di ayat Fussilat ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahumul annahul haqq. Yang artinya sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan, sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Fil afaq, di dalam afaq itu afaq penjuru alam, tanda-tanda kekuasaan kami. Wafi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Wafi anfusihim, itu dan di dalam diri mereka sendiri. Hatta tabayyana lahum, sehingga jelaslah bagi mereka annahul haqq, bahwa Al-Quran itu adalah benar. meninggalkan syirik dan mengesahkan Allah. Itu. Dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu ada di tangannya. Wahai orang yang menuntut sesuatu dari selain Allah, sungguh tak berakal. Adakah ada sesuatu yang tak ada di gudang Allah? Firman Allah di surat Al-Hijr ayat 22. Firman Allah di surat Al-Hijr ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa indana khaza'inuhu. Wa in min syai'in illa indana khaza'inuhu wa ma yunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazananya. Kami
tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran yang tertentu. Apakah kamu masih menyangka bahwa orang yang ahli dunia, bahwa wong yang ahli dunia mampu memberikan sesuatu yang belum dibagikan untuk kamu? Tetapi bisikan setan yang menunggu di dalam hatimu dan menunggu di kepalamu, kamu ikuti, maka ketika itu kamu telah menjadi hamba nafsu, hamba setan, dan hamba uang. Firman Allah di surat Asri, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illa kecuali illallazina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Siapa yang tidak melihat orang yang menang, dan contohnya yang menjadi manusia yang merugi. Siapa yang tidak melihat orang yang menang dan tidak mencontohnya, maka ia menjadi manusia yang merugi. Itu ya. Hati-hatilah pada bawaan syirik. Syirik dapat menimbulkan sikap tamak dan rakus. Syirik mengambil dunia dengan tangan makhluk. Syirik mengambil dunia dari tangan makhluk. Sama artinya menjual agama dengan sebuah pisang. Sama artinya menjual agama dengan sebuah pisang. Syirik menukarkan agama yang kekal dengan sesuatu yang binasa. Sifat tamak atau rakus adalah sumber segala kehinaan. Berkata ulama sufi mengenai hal itu, wahai saudara-saudaraku, tidak akan berkembang biak cabang-cabang kehinaan kecuali di atas bibit tamak dan bibit rakus. Ketahuilah,
Hai orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, bahwa orang yang tidak mengambil tempat dalam ahad, bahwa orang yang tidak mengambil tempat dalam ahad Allah atau dirinya dan kelakuannya tidak bersambung kepada Allah. Ia mendengar terasa dengan pendengarannya sendiri, melihat dengan penglihatan sendiri, bergerak dengan kekuatan sendiri. Tidak terasa bahwa sifat-sifat tersebut turun dari Allah ke jasad kita, sehingga kita berhimpun dengan kehendak Allah. Seseorang yang memperlihatkan dirinya yang terasa berpisah dengan Allah dan terasa serba lain dari Allah, berarti menampilkan ananianya. Allah Ta'ala ketika itu terhijab. Allah Ta'ala ketika itu terhijab atau terdinding. Orang yang menampilkan ananianya, Allah Ta'ala ketika itu terhijab, terdinding. Seolah-olah Tuhan tidak lalu, seolah-olah Tuhan tidak ada. Ini orang yang mengaku soal keakuan anania itu keakuan diri. Aku yang melihat dengan mata, aku melihat dengan kuping, aku dewek yang bergerak, aku dewek yang keakuan, itu anania. Dia seolah-olah Tuhan tidak ada, berarti dia dewek yang ada. Keakuan orang yang terdinding, yang terhijab. Lalu diutuslah Rasulullah SAW untuk menjaga manusia agar jangan sampai seperti itu. Itulah gunanya Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menjaga supaya manusia itu jangan terhijab dan jangan mengaku-ngaku dirinya dewek, yang melihat dirinya dewek, yang mendengar dirinya. Itu nama hijab, itu namanya dinding. Kalau sifat anania itu memasak dirinya, itu orang itu dinding. Itulah Allah mengutus Rasul untuk menjaga manusia agar jangan sampai seperti itu dan sampai seperti itu. Orang yang syirik adalah orang yang menghukum dirinya keluar dari apaan Allah. Orang yang syirik adalah orang yang menghukum dirinya keluar dari af'al Allah. Ini keluar dari perbuatan Allah, keluar dari isim Allah, keluar dari nama-nama Allah, keluar dari sifat Allah, keluar daripada sifat-sifat Allah, dan keluar dari wujud Allah. Allah Ta'ala hanya ada di dalam ucapan lidahnya saja. Allah Ta'ala hanya ada dalam ucapan lidahnya saja. Firman Allah di surah An-Nisa ayat 116. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni kesalahan selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Nah, baiklah saudara-saudara yang terhormat, daripada pembacaan kita tadi, dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu,
mungkin masalah syirik ini banyak yang tidak mengerti atau tidak memahami. Ada memang orang Islam tapi tidak yang tahu arti dari syirik, sekali-kali tidak pernah tahu dia apa arti syirik. Banyak ini. Tapi kalau kita telah belajar dan mengaji dan pernah mendengar para kiai-kiai dan ustaz-ustaz apa itu arti syirik, maka sedikit-sedikit dia akan mengerti. Bila dia pernah menghadap kiai-kiai atau ustaz-ustaz yang mengajarkan arti syirik. Syirik itu artinya menduakan Tuhan, menduakan Allah, baik dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Itu menduakan Allah dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Dan paling penting sekali, kita ni kebanyakan manusia ini tidak terti, tidak terasa bahawa menduakan Allah Ta'ala itu dengan diri kita dewek. Kenapa? Kerana tidak pernah belajar, tidak pernah mendengar para yang disampaikan pada ustaz-ustaz dan kiai-kiai itu, tidak pernah dengar. Lalu mengejar keduniaan terus. Jadi disangkanya dunia itulah yang akan membahagiakan dia, akan menyenangkan dia. Padahal dia tidak ingat bahwa dunia ini akan tinggal untuk selama-lamanya. Bukan tempat tujuan, bukan tempat bersenang-senang. Di dunia ini ada tempat kita berjuang dan tempat kita bercocok tanam untuk beribadah kepada Allah. Itulah manusia yang tidak pernah mengikuti pelajaran atau mengikuti kajian-kajian tentang mengenai masalah syirik. Tambahnya tidak mengerti apa itu syirik. Sedangkan syirik itu menduakan Allah dengan sesuatu. Wa man yusyrik billah, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Wa man yusyrik billah, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, faqad dalla dalalan ba'idah, maka sungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Inilah tersesat sejauh-jauhnya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni kesalahan selain syirik pada siapa yang dikehendaki. Ya, kepada siapa yang dikehendaki. Nah, jadilah dulu untuk kajian kita yang pagi ini. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita dan perasaan kita, pikiran kita, dapat mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah, sehingga kita mengerti apa arti syirik, apa arti mendoakan Allah. Kebanyakan dari kita ini tidak mengerti. Tahu-tahunya kapan beramal ibadat pahala surga, kapan beramal ibadat pahala surga, tapi tidak mengerti amal dan ibadat apakah dalam kesyirikan, apa dalam kemusyrikan, kita tidak mengerti. Inilah kita mohon petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Salam. Mana woi kau ini? Coba tengok dulu.